Operator di gilingan padi, operator ngeluarkan pasir, supir angkot. Yang paling berkesan tersebut dikhianati secara politik. Yang menjadi role model Zulkifli Dharma adalah Nelson Mandela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome back to Let's Speak, buka suara berbagi cerita. Kali ini di episode yang spesial, kita kedatangan bintang tamu, seorang tokoh politik yang telah malang melintang dalam perpolitikan Kabupaten Tanah Datar dan tentunya Provinsi Sumatera Barat. Sosok yang dikenal dekat dengan masyarakat sebagai sosok yang sederhana, dekat dengan semua kalangan. Siapa lagi kalau tidak Bapak Haji Zulkifli Dharma SH, Siap. atau yang biasa kita panggil Mak Epi. Selamat datang Mak, bagaimana kabarnya? Siap kan, alhamdulillah. Sehat walafiat hari ini. Alhamdulillah. Sekaligus Ini apresiasi terhadap adik-adik. Silakan. terima kasih Mak. Ini di tengah kesibukan Mama di akhir pekan tentunya meluangkan waktu untuk keluarga, tapi beliau datang ke Lapiak Kreatif Media untuk berbagi cerita dalam 45 menit ke depan. Terima kasih kami ucapkan kepada Mak Epi beserta keluarga. Jadi seperti ini Mak, kita dari tim Lapiak Kreatif Media sudah merangkum beberapa pertanyaan guna mengupas tuntas siapa sih sosok Bapak Haji Zulkifli Dharma SH, mengenal lebih dekat dan tentu menelusuri lebih jauh tentang kesuksesan beliau menjadi tokoh di Kabupaten Tanah Datar. Baik Mak, ini kami ingin menanyakan hal apa yang membuat Mama terjun ke politik, dan hal apa yang Mama geluti sebelum terjun ke dunia perpolitikan di Kabupaten Tanah Datar. Silakan Mak. Oke, baik. Kemenakan Wali Nagari Labuh. Pertama mungkin kita langsung saja terkait dengan masa lalu sebelum konsen, fokus dan berkiprah di dunia politik, untuk sampai ke titik saat ini tentu banyak proses. Banyak proses, banyak dinamika, banyak suka duka, apalagi seorang Zulkifli Dharma memang tumbuh dari akar masyarakat di paling bawah, karena Zulkifli Dharma bukan lahir dari keluarga seorang pengusaha, dari seorang keluarga yang garis pejabat dan atau yang penuh dengan keterbatasan. Nah, oleh karena itu masih segar dalam ingatan Zulkifli Dharma hari ini kalau bicara masa lalu, kalau bicara ini motivasi ya, ini motivasi terhadap adik-adik, anak-anak, mungkin generasi muda setanah datar dan tidak tertutup kemungkinan di Provinsi Sumatera Barat. Zulkifli Dharma pernah jadi operator di gilingan padi. Luar biasa sekali operator. Dan operator gilingan padi. Kemudian ada suatu ketika dan saat itu kita memang dihadapkan kepada situasi yang sangat sulit sekali. Pernah mengeluarkan pasir, pernah mengeluarkan batu dari kali gitu. Dan sampai hari ini itu saksi hidup masih banyak. Masih banyak ya Mak ya? Masih banyak, dan ini bukan sengaja mental Zulkifli Dharma pernah jadi anggota dewan, pernah ketua DPRD, pernah wakil bupati dan DPRD provinsi hari ini. Kadang kan banyak orang diciptakan masa lalunya itu seolah-olah dia itu sukses. Seolah-olah mereka itu susah. Jadi kesan pencitraan Mak ya? Nah, pencitraan seolah-olah merekanya masa lalunya susah. Zulkifli Dharma bukan tipikal yang seperti itu. Masih banyak saksi itu. Jadi operator ngeluarkan pasir, supir angkot,
Supir angkot pernah juga, Oh Mak? lama, Lama ya? lama. Kalau supir angkot bukan bahkan apa jadi sopir antar provinsi, Iya, iya, iya. ya itu pernah Mm-mm. lama. Nah kemudian yang paling berkesan gitu hidup di tengah-tengah di lapangan di masyarakat, ya itu garisnya agak sedikit keras lah, di Ya. garis keras. Mm-mm. Apapun gitu, apapun merek perusahaan armada dan perusahaan transportasi yang mau masuk ke tanah datar dipastikan mereka tawarkan kepada Zulkifli Dharma Iya. untuk jadi ketua operasional di lapangan. Nah itu kan menarik, itu sejarah masa lalu. Ya. Berarti Mepi memang udah tumbuh dari bawah ya, Mak ya? Bawah, memang tumbuh betul-betul dari bawah. Luar biasa sekali. Nah kemudian di waktu di masa lalu tersebut kita lalui dengan seperti itu dan kemudian ya kita tetap muncul di tengah-tengah masyarakat dan menjadi motor penggerak di tengah-tengah masyarakat untuk kegiatan keagamaan di musola dan masjid, motor penggerak di dalam meningkatkan semangat kegotong royongan, motor penggerak di dalam melaksanakan berbagai event di Nagari Jorong dan atau tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Luar Nah biasa. ini yang kita lakukan. Nah dari sana kita dapat pelajaran sih, banyak dapat pelajaran kita dari sana sehingga pelajaran yang kita dapatkan dari berbagai event dari Pengalaman hidup. di dalam Ya. menjalani kehidupan tersebut itu akan menjadi motivasi. Ya. Akan menjadi motivasi dan di sanalah kita menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Barangkali demikian kan. Berarti ini pengalaman yang mau rintis dari nol ya, Mak? Dari nol. Nah, Sehingga Mama terjun ke dunia politik ya. dan ingin membuat peran yang lebih luas sehingga bisa menolong lebih banyak orang ya, Pak? Oke. Melalui jalur politik ranah tadi, politik. ranah politik. Nah, ya betul. Ya. Nah, kita kan sudah ikutin. Mm-mm. Sudah ikuti perjalanan lah. Mm-mm. Perjalanan demokrasi yang membekali kita. Nah, yang membekali Zulkifli Dharma kan ini Zulkifli Dharma kan unik. Ya. Anggota DPRD, ketua DPRD, wakil bupati, anggota DPRD provinsi, sampai wakil bupati itu seorang Zulkifli Dharma itu hanya tamatan SMA. Ya. Tamatan SMA. Nah anak-anak hari ini mayoritas dan pada umumnya ini sudah menjadi S1 kan. Ya. Paling tidak semuanya serata 1. Artinya di sini anak-anak pasti harus berkomitmen terhadap diri sendiri, harus lebih berhasil, lebih sukses dibandingkan seorang Zulkifli Dharma. Luar biasa. Nah, sekali. ini kan motivasinya gitu. Kalau boleh tahu nih, Mak, Ya, peran keluarga tentu sangat kita butuhkan ya. dalam bidang apapun pekerjaan kita, terutama nih bidang politik yang tentu tantangannya luar biasa ya, Mak. Ya. Kami ingin tahu nih, Mak, bagaimana peran seorang istri dan anak dalam perjalanan politik seorang Mak Epi. Mungkin kalau bisa dibantu ceritakan, Mak. Ya, oke. Kalau peranan keluarga, ya anak itu tentu lebih nggak bisa diungkapkan. Nah, barangkali peranan keluarga, istri dan anak-anak untuk memotivasi kita, ini mungkin luar biasanya tersebut. Tidak bisa diungkapkan dengan Karena kata-kata. sudah banyak mengalami jatuh bangun bersama. Banyak jatuh Mungkin boleh bangun. dipelik beberapa sisi yang sepertinya bisa kita ungkapkan ke publik, Mak. Sehingga ini Mama sehingga bisa kokoh berdiri di tengah hantaman badai politik yang terus menerjang setiap waktu. Nah, kalau tantangan seorang politisi, nah di sana lah mungkin. Seorang politisi semakin tinggi jabatannya, ini tantangannya semakin berat, tantangannya semakin banyak. Nah, di tengah-tengah tantangan tersebut lah, kalau kita cepat kembali ke rumah kita, apa yang dikatakan rumah, di mana sih istri kita? Di mana sih anak-anak kita? Kalau kita ingat anak-anak dan istri kita, tantangan-tantangan, kendala-kendala tersebut, insya Allah di sana akan hadir solusi. Akan datang solusi. Support system dan penguat ya, Mak ya. Ya, akan menjadi penguat ya.
akan jadi support Jadi apa. sejauh mana nih Pak keterlibatan bantuan dari istri, support dari istri, dukungan dari anak jalani karir politik Pak? Dukungan itu kan yang namanya istri kan setiap saat ada di samping dan di dalam kehidupan kita. Di saat ada problematika yang barangkali mungkin ini berpotensi untuk menghancurkan karir politik kita. Ini kan selalu kita diskusikan dengan keluarga. Karena seorang politisi harapan kita untuk berbagi, untuk membagi suka duka kita di dalam menjalani karir politik ini. Tentu kita lebih percaya istri kita dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain, termasuk di internal partai kita sendiri. Nah itu mungkin. Jadi sebegitu kuat, sebegitu hebat dan sebegitu tangguh dan luar biasanya nih support dari seorang istri dan anak-anak bagi Bapak Zulkifli Dharma atau Mbak Epi. Karena anak kan buah hati gitu. Nah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita upayakan, pasti semuanya berorientasi terhadap anak dan istri, termasuk masyarakat kita. Barangkali demikian. Jadi nih Mak, ini kan anak, istri, karir politik, kesibukan pribadi. Ini bagaimana seorang Mak Epi membagi waktu nih Mak? Karena sebagai seorang politikus tentu 24 jam hidupnya untuk masyarakat. Ini bagaimana seorang Mak Epi menghandle semua pembagian waktu ini atau time management ini? Nah, untuk membagi waktu di 2012 Mama pernah ikut program pemantapan pimpinan daerah angkatan ke-7 di Lemhanas RI. Oh, di Lemhanas ya, Mak? Di Lemhanas kan. Luar biasa. Dan dapat sertifikat lulus dengan predikat sangat baik. Ya. Di Lemhanas tersebut ini luar biasa nih pelajaran yang kita dapatkan. Baik untuk membagi waktu, untuk menetapkan keputusan dalam tekanan, keputusan dalam ancaman, macam-macam lah. Karena seorang politi suatu saat, suatu ketika dia harus menentukan sikap. Nah kadangkala di dalam menentukan sikap inilah kita penuh dengan pertimbangan di tengah-tengah ancaman gitu. Nah itu di Lemhanas kita dapatkan. Nah kemudian dalam membagi waktu, nah tinggal kita meyakinkan istri dan anak-anak karena kita menjalani kehidupan ini ranahnya politik. Ya. Nah ranahnya politik. Nah di ranah politik inilah tadi Kamalakan sampaikan bahwasanya apa sih motivasi kok enggak jadi pengusaha? Ya, enggak jadi bisnismen. Kok enggak jadi bisnismen? Kok enggak jadi ASN, TNI, Polri? Kenapa sih kok lebih aman kalau jadi ASN? Kenapa sih kok lebih konsen ke dunia politik? Nah, ini mungkin yang perlu kita tekankan. Ini pernah muncul pertanyaan. Di saat kita mengurus kesehatan, salah satu persyaratan untuk calon legislatif. Ditanya oleh salah satu dokter di rumah sakit, Pak Epi ataupun Pak Zulkifli Dharma, kenapa sih kok maju juga kan udah tuh. Apalagi jabatan politik kalau di skala kabupaten sudah Bapak dapatkan semua. Kok masih maju sih di dunia politik? Bu Dokter, saya sederhana Bu Dokter. Memang sih hari ini kalau jabatan politis tanah datar semuanya setelah kita jabat. Kemudian banyak sedikitnya adalah usaha-usaha. Memang kalau untuk pribadi dan keluarga sih insya Allah kalau tidak ada kejadian luar biasa ini cukup mungkin barangkali. Namun demikian tadi kan disampaikan Bu Dokter, saya memang lahir dan tumbuh dari tengah-tengah masyarakat yang potensi keterbatasannya luar biasa. Dari jabatan politis lah. Kita membantu, kita analogikan Bu Dokter. Kita analogikan kalau hanya dalam kapasitas pribadi umpamanya paling datang kita masyarakat bagi kita untuk pembangunan ini dan itu bla bla lah segala macam, paling kita mampunya bantu sebanyak 5 sak semen paling. Kalau kita punya jabatan secara politis
5 sak semen mereka minta, mungkin bisa kita kasih 500 sak. 500 sak. Kalau ada Karena jabatan kita punya kewenangan. kekuatan politik itu luar biasa gitu. Nah, luar biasa untuk kita kembalikan kepada masyarakat. Barangkali demikian. Ini branding Maep sebagai seorang tokoh politik. Meskipun sebagai tokoh politik yang malang melintang dalam dunia perpolitikan, tapi kami menilai dari tim Lapik Kreatif Media nih, Mak. Kami menilai Mak Epi sebagai sosok family man atau seorang laki-laki yang sangat dekat dan kental dengan keluarga. Ini apa nih, Mak, resepnya? Barangkali kalau untuk resep kan, kalau resep kan masih ada konotasi. Masih ada konotasinya pencitraan. Ya. Kalau resep sih, ya. jadi seorang Zulkifli Dharma memang sih kemanapun, dengan siapapun, dalam kondisi apapun, Zulkifli Dharma memang yang dia bawa memang yang alamiah. Inilah Zulkifli Dharma. Inilah Zulkifli Dharma. Tidak ada yang kita bikin-bikin, kita tambah-tambahkan. Yang dibuat-buat ya. Yang dibuat-buat nggak pernah. Ada yang dipoles-poles. Nggak ada yang luar biasa dipoles-poles sekali. Nggak ada yang pernah kita poles-poles. Nah kemudian ini masih segar nih, masih segar semuanya. Mulai saja era pemerintahan Gus Dur baru. Ya. Di saat Gus Dur jadi presiden dan ini waktu SMA. Nah jangan Gus Dur ya. Waktu SMA dan sampai tamat SMA belum lagi menekuni dunia politik. Zulkifli Dharma kemanapun dan dimanapun itu selalu ada di punggung kita tuh. Kita minat baca seorang Zulkifli Dharma sudah tumbuh dari dulunya. Bahkan Zulkifli Dharma kalau tidak baca aja dalam satu hari itu susah tidur. Ya. Memang kami sering mendengar ceritanya. Pak Epi sering langgaran koran. Dan korannya bukan koran lokal. Awalnya dulu Zulkifli Dharma langganannya korannya Media Indonesia. Nah terakhir dengan perjalanan waktu Media Indonesia sudah terlalu banyak iklan. Zulkifli Dharma pindah ke koran Sindo. Koran Sindo jarang baca. Nah sehingga di waktu menjadi anggota DPRD dan ketua DPRD, kalau ijazahnya cuma SMA, tapi bahasa Zulkifli Dharma bisa mengimbangi kawan-kawan yang strata 1 dan strata 2, bahkan Zulkifli Dharma bisa lebih akademik di dalam bertutur berkata. Luar biasa sekali. Dalam bertutur kata. Berarti kita tidak perlu repot-repot menempuh dunia pendidikan untuk mengembangkan wawasan. Wawasan itu bisa kita kembangkan dengan meningkatkan literasi atau minat baca. Tadi ini Mepi sangat luar biasa sekali. Namun Mak, kita tahan terlebih dahulu. Kita akan menampilkan nih Mak, video-video cuplikan kehidupan sehari-hari seorang Bapak Haji Zulkifli Dharma setelah di dalam video berikut ini. Mari kita saksikan. Wah, luar biasa sekali nih. Kesibukan akhir pekan seorang Bapak Zulkifli Dharma yang sangat chaos ya. Terlalu banyak kegiatan ini nampaknya. Kunjungan ke acara-acara yang diadakan oleh masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain. Dan tentunya ini Mak, ini merupakan salah satu hal yang menarik juga nih. Kami highlight dari kehidupan Bapak Haji Zulkifli Dharma. Dan ini Mak, kami ingin tahu lebih dalam. Sekian tahun Mamak malang melintang dalam dunia perpolitikan, tentu banyak suka dan duka. Kalau kami boleh tahu, hal apa yang paling berkesan
bagi seorang Maepi dalam dunia perpolitikan, baik di tanah datar maupun di Provinsi Sumatera Barat. Silakan. Oke, baik. Di dalam menjalani kehidupan di dunia politik, yang pertama, kenapa Zulkifli Dharma sangat lega, sangat puas hari ini? Karena Zulkifli Dharma berkesimpulan, seorang Zulkifli Dharma berkesimpulan bahwa politik tersebut adalah sangat indah. Politik sangat humanis. Ya. Politik adalah sangat konstruktif. Kalau rumor banyak sih yang sampaikan politik kejam, Politik kejam, politik jahat, politik jahat, politik tak pandang bulu, bahkan Bisa- keluarga sendiri bahkan bisa bisa dikorbankan. dikorbankan di dunia Iya. politik. Nah, ini menurut Mama ini adalah perspektif yang salah. Yang salah barangkali mungkin kesimpulan politik dan ilmu politiknya, mungkin ya seorang politisi kan ada yang kardit. Ya. Ada politisi yang tidak berproses gitu. Nah, mungkin politisi yang tidak melalui proses inilah yang bisa mengaktualisasikan politik tersebut kejam. Nah, bagi Mama mengalami, bahkan yang sangat berkesan tersebut, dan Mama sih berprasangka positif. Yang paling berkesan tersebut dikhianati secara politik. Luar biasa kan? Iya, Dikhianati, sekalipun kita tahu orang yang mengkhianati kita tahu orang yang ingin menghancurkan kita tahu orang yang ingin membunuh karir politik kita. Namun demikian seorang Zulkifli Dharma tetap ramah, santun, dan menghormati oknum-oknum tersebut. Ini luar biasa sekali. Dan barangkali sikap politik seperti itu mungkin belum banyak mungkin seorang politisi yang bisa aktualisasikan, aplikasikan, karena masih banyak politisi kalau sudah dikhianati dia cari cara bagaimana akan membalas perilaku yang sama bahkan lebih jahat dari itu. Nah, Zulkifli Dharma tidak pernah berpikir hal yang seperti itu. Yang mau sampaikan memang relevan nih, Mak. Kita pun selaku politikus muda sering mendengar bahwasanya siapapun yang bermusuhan dengan Zulkifli Dharma akan tarik mundur sendiri karena Zulkifli Dharma tidak pernah membalas. Ini kita tidak pernah balas. Tidak pernah membalas. Namun gini, Mak, ini kan susah nih, Mak. Susah, berat. Selaku pribadi, kalau ada orang yang menyakiti kita, dorongan naluri kita adalah untuk membalas. Ini bagaimana seorang Maepi menghandle atau menangani atau memanajemen sehingga ini bisa dilakukan sampai konsisten sampai saat ini. Ini sangat luar biasa sekali. Boleh diberitahukan langkah-langkahnya, Mak, atau tips-tipsnya untuk kami generasi muda. Barangkali terima kasih. Mungkin untuk memanage tersebut Zulkifli Dharma pernah baca sebuah buku judulnya Menikmati Stres. Menikmati stres. Nah, kan luar biasa kan. Menikmati stres, dan buku itu tersebut kita dapatkan di saat kita diskusi lepas dengan salah satu sahabat kita yang kesehariannya menjadi narasumber di lembaga kepemimpinan John Robert Owen. Dia kasih buku sama kita. Luar biasa ya. Luar biasa. Dia kasih buku sama kita Menikmati Stres. Nah, oleh karena itu mungkin kalau ada yang berperilaku yang seperti tadi, di sana mungkin dia politisi, dari sisi lain beliau juga manusia. Hari ini beliau benci Zulkifli Dharma. Ada potensi, ada kemungkinan barangkali 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ke depan dan 6 bulan ke depan, sepanjang kita layani mereka, kita tegur mereka, kita kunjungi mereka, barangkali mereka menyadari, dugaan Nambo terhadap Zulkifli Dharma yang seperti bla 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 yang kemarin sebetulnya tidak benar sih. Mungkin beliau akan sadar sendiri gitu. Ini waktu nanti. Jadi waktu nanti yang Bapak yang akan menseleksi mungkin. Seleksi waktu mungkin. Jadi tidak ada perlu kita merasa dendam terhadap kawan-kawan yang demikian. Barangkali demikian.
Ini sudah sangat dalam sekali nih kajiannya, pemirsa Let's Dan Speak itu Lima kan Puluh. ya sebelum apa, dan ini di Ya, sinilah dan harapan nih kepada generasi muda tanah datar, ya, apalagi politisi, kita akan bisa seperti itu sepanjang kita mampu kan. Kalau kita sudah mampu mengkolaborasikan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, insya Allah mungkin kita baru bisa. Tapi kalau nggak mampu, ya itu cuma paling itu hanya pernyataan atau tidak statement. pernah teraplikasikan Nah, gitu. nggak akan pernah bisa Luar biasa. diaplikasikan. Jadi disinilah kunci mungkin. Kunci kecerdasan intelektual tadi, emosional dan spiritual harus kita kolaborasikan dengan harus kita aplikasikan di dalam kehidupan. Nah, kalau Zulkifli Dharma sih banyak kebiasaan buruk banyak kan. Ya, Tapi kebiasaan buruk Zulkifli Dharma tidak merugikan nagari, tidak merugikan nama baik orang, tidak merugikan kelompok-kelompok tertentu. Mungkin kemenakan di saat pemilu pertama mungkin belum lain. Pemilihan umum 2024, ya, kampung kita ini kan, ya. kampung kita ini Labuan dan Parambahan itu 95% pilih Zulkifli Dharma. Luar biasa sekali. Itu tanya Ya, tepuk tangan dulu yang ada di 95%. Itu yang kita sampaikan tadi. Kalau kebiasaan buruk sudah banyak banyak sih Ya. kebiasaan buruk. Tapi kebiasaan buruk tersebut kadang-kadang itu kita lakukan hanya demi nagari, demi jorong, demi marwah kehormatan nagari kita sampai ya barangkali ujung-ujungnya sampai berantem sih. Sampai berantem untuk mempertahankan nagari gitu. Luar biasa sekali ini. Ini sangat jarang ini tokoh politik yang sampai sebegitu hebatnya memperjuangkan nagari, kabupaten, dan tentunya provinsi Sumatera Barat. Dan kali ini, Mak, kita ingin menanyakan. Tadi kita udah mengulik dunia perpolitikan. Betul. Pertanyaan kami, Mak, ini pertanyaan yang dihimpun dari tim Lapi yang ada di studio maupun yang menonton. Kalau seandainya seorang Bapak Haji Zulkifli Dharma diberikan kesempatan Ya, untuk meniti karir di luar politik, maka karir seperti apa dan bagaimana yang Mak Epi inginkan? Diberikan kesempatan di luar dunia politik. Di luar dunia politik. Barangkali dan itu sudah kita awali barangkali kan untuk beraktivitas berkarir di luar dunia politik. Kita awali bukan diawali ya, sudah kita awali. Rasakan. Kita rasakan sudah kita Ya. lakukan dari dulu sampai hari ini, di mana kalau bisa menjadi kepuasan bagi kita kalau generasi muda masyarakat kita dengan kita menyalurkan terhadap kegiatan usaha dan lain-lain di luar politik, mereka capai kesuksesannya, itu kepuasan kita. Tetapi paling tidak kita harus mampulah membuka lapangan pekerjaan di bidang apapun, sekalipun skalanya agak tidak terlalu besar. Nah, konsep kita itu membuka lapangan pekerjaan buat masyarakat kita yang ada di tanah datar, termasuk di provinsi Sumatera Barat. Luar biasa sekali. Ini sudah sama-sama kita dengar ya, pemirsa semuanya. Di multiverse manapun, dalam versi kehidupan manapun, seorang Bapak Zulkifli Dharma atau Mak Epi akan tetap memilih jenjang karir atau pekerjaan yang tetap bisa membantu banyak orang, sekalipun itu di luar dunia perpolitikan. Dan ini sangat luar biasa sekali. Biasanya kalau politikus, mereka kalau di luar politik, Mak, ini maunya kan cari pekerjaan yang gampang, uangnya banyak. Kalau ini enggak, bagaimana pekerjaan itu bisa membuat lapangan pekerjaan baru? Ya. Bisa menolong dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Luar biasa sekali. Ini di multiverse manapun, versi kehidupan apapun, seorang Mak Epi akan tetap memilih jalur karir. Meskipun itu di luar politik, beliau akan tetap mengutamakan bagaimana bisa karir tersebut untuk menolong banyak orang.
membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa sekali. Banyak politikus yang kita saksikan ini memprioritaskan untuk hal-hal yang memang menguntungkan hanya secara pribadi, Mak. Ya, betul. Tidak berorientasi untuk menolong banyak orang. Ini sangat luar biasa sekali. Ini kita doakan Mepi selalu sehat Ya. dan bisa mewujudkan apapun itu niat baik untuk membangun masyarakat. Selanjutnya nih, Mak, karena Mama sudah tokoh politik senior di Kabupaten Tanah Datar, menjadi panutan banyak orang, dan setiap kali kami bertemu, kami merasa bangga nih, Mak. Kami mengatakan bahwasanya saya Ya. adalah kemenakan dari Zulkifli Dharma. Ya. Ini luar biasa sekali. Dan tentu kami ingin mendengar juga, tentu pemirsa yang ada di rumah juga ingin mendengar, Mak, harapan seorang Mak Epi untuk Kabupaten Tanah Datar yang kita cintai sepenuh hati ini. Baik, mungkin kalau harapan terhadap Tanah Datar, kampung halaman kita, tanah kelahiran kita, dan dipastikan kepentingan Tanah Datar adalah di atas dari kepentingan yang lain. Itu perspektif kita secara terhadap sosok tadi dulu ya kan ya, terhadap sosok. Sederhana sih, Zulkifli Dharma mengambil kesimpulan dari mungkin kawan akan menekuni di fakultas di perguruan tinggi, seorang politisi mayoritas tamatannya kan sosial politik. Sospol. Ada kecenderungan mereka yang tamatan sospol kadang-kadang dalam aplikasi mereka balik polsos jadinya. Politik dulu baru sosial. Sosial. Berarti kepentingan ini. Nah, itu politik dulu baru sosial. Zulkifli Dharma dari awal, dari semenjak mulai mengawali karir, Zulkifli Dharma sosial aja terus. Terserah sih orang menafsirkan seperti apa, itu haknya mereka. Kalau kita sosial, insya Allah di balik sosial itu ada politiknya yang sangat luar biasa. Nah, ini mungkin ini sudah dirasakan juga ya, Pak? Ya, sudah dirasakan. Jadi tanpa satu stiker pun, ya, tanpa berkunjung, tanpa spanduk, yang suara tetap untuk ada Zulkifli Dharma. Ini sangat luar biasa sekali. Nih. Jadi sospol ini nggak boleh dibalik. Jangan pernah dibalik. Jangan konspirasi dulu. Ya. Jangan kepentingan dulu. Kita berbuat aja, berbuat, bantu, lakukan. Nah, insya Allah buahnya besar. Ya. Buah politisnya itu sangat indah, manis. Nah itu pertama. Terkait dengan daerah Tanah Datar, yang pasti pejabat sebelumnya ini pasti orang-orang hebat semua. Sampai hari ini itu tidak bisa dibantah. Itu adalah orang-orang hebat semua. Yang kita butuhkan ke depan barangkali yang betul-betul tahu, dengan potensi dan keterbatasan daerah. Itu harapan kita ke depan. Kalau seorang pemimpin, beliau memang sangat mengetahui dengan potensi daerah, keterbatasan daerah, dan solusi yang harus kita carikan. Insya Allah ini Tanah Datar ini akan lebih cepat majunya dibandingkan daerah-daerah lain di Provinsi Sumatera Barat. Barangkali seperti harapan Mama, ini Kabupaten Tanah Datar harapannya adalah memiliki pemimpin yang memang betul tahu potensi, keterbatasan dan tantangan untuk Kabupaten Tanah Datar ke depan. Ya, betul. Sebelum kita sampai ke penghujung acara nih, Mak, ini kita sudah sediakan kopi, silakan dicicipi, Mak. Siap. Ya. Kita ingin tahu juga nih, Mak, dalam dunia politik kan sangat banyak tokoh-tokoh berpengaruh, Mak, baik di internasional, dalam dunia Islam maupun di Kabupaten Tanah Datar. Kalau kami boleh tahu, siapa sih role model atau tokoh yang menginspirasi Mama di bidang politik, yang menjadi panutan bagi seorang Mak Epi yang sangat luar biasa ini, tumbuh dari bawah sampai sekarang pun tetap mengakar bahwa ini siapa sih, Mak, role modelnya sehingga seperti ini. Karena memang kami mengetahui nih, Mak, kita tuh tidak boleh memilih pemimpin yang tidak lahir dari kita, yang tidak melakukan apa yang kita lakukan.
Jadi kalau kita masyarakatnya memang tanah datar seperti ini, kehidupannya memang pemimpin yang tumbuh dari bawah. Ini siapa sih Mak role modelnya, kami ingin tahu Mak. Ya, baik, mungkin kalau yang menjadi motivator ataupun role model bagi seorang Zulkifli Dharma mungkin tidak ada di tanah datar, Tidak ada mungkin tanah tidak ada di Sumatera Barat, baik di nasional pun tidak Tidak ada di tingkat nasional. ada tingkat nasional. Yang menjadi role model Zulkifli Dharma adalah Nelson Mandela. Insya Allah, ini luar biasa sekali. Ya kita pernah Nelson Mandela, presiden Afrika Selatan kan, ya luar biasa sekali. yang lama sekali di dalam penjara. Ya betul. Sampai itu sipir mengkencingi kepala beliau ya. Ya, Kita pernah baca. Tidak dari tanah datar kan. Jadi ini nih yang membuat Mepi ini tidak pernah membalas apapun perlakuan buruk. Itu ya dia. ini saya relate dengan kehidupan Nelson Mandela. Baca Nelson Mandela aja lah. Sekalipun beliau dikencingi di penjara, ketika jadi presiden nyari yang iya. Nggak dia mereka yang nggak pernah dikucilin di beliau. Ya. Nah, jangankan dia malah dirangkul ya. Dirangkul. Ini luar biasa nih. Nah, sangat sesuai. Ini role model yang tidak dibuat-buat. Ini betul pure ini. Pure ini. Ya, ini terakhir. Ya. Kita udah hampir menuju penghujung acara. Kita ingin tahu nih, Mak, pesan dari lubuk hati paling dalam seorang Mepi, seorang tokoh politik senior bagi generasi muda di tanah datar, dan juga kami ingin dengar nih Mak pesan-pesan Mama untuk kami generasi muda. Oke. Silakan. Baik, menjadi harapan besar bagi seorang Zulkifli Dharma terhadap generasi muda hari ini yang akan menjadi harapan, yang akan menjadi harapan Sumatera Barat, menjadi harapan tanah datar minimal di skala kecil kita di tingkat kecamatan dan nagari. Yang pertama, kita tidak bisa pungkiri bahwa kecanggihan teknologi IT ini kemajuannya sangat pesat sekali. Bahkan dalam rentang waktu tidak beberapa lama lagi, pemerintah secara nasional akan mengeluarkan regulasi semuanya berbasis digital. Semuanya berbasis digital. Nah, oleh karena itu barangkali generasi muda yang menjadi harapan tadi ini kita hidup di ranah tidak bisa kita tanpa mendalami emosional tadi kan. Menyatukan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. Ini kalau kita aplikasikan di tengah-tengah kehidupan, ini akan menjadi, inilah yang akan menuntun kita kepada arah yang lebih baik. Barangkali demikian. Harapan Mepi bagi kita kaum muda ya. Bagaimana kita untuk mempertajam kemampuan intelektual, meningkatkan kemampuan emosional, dan tentunya juga mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa melalui kemampuan spiritual. Sangat luar biasa sekali. Episode kali ini kalau kameranya tidak ada, ini host nangis ini karena saking terharunya. Dan juga ini Mak, sebagai closing statement atau kalimat pengunci dari seorang Bapak Zulkifli Dharma, ini apa kalimat powernya nih Mak, baik untuk generasi muda maupun masyarakat tanah datar dan Sumatera Barat pada umumnya. Silakan Mak, closing statement, kami berikan waktu 5 menit. Baik, tanah datar itu adalah pusat budaya. Kalau pusat budaya tentu punya sejarah besar, potensinya untuk maju terbuka lebar. Tergantung hari ini kepada pengambil kebijakan. Nah, itu mungkin barangkali potensinya luar biasa, tinggal lagi bagaimana memanage, mengelola, dan kita berikan amanah ini kepada tergantung masyarakat. Nah, tergantung masyarakat lah untuk memberikan amanah terhadap pengambil kebijakan ke depan. Nah, barangkali itu. Luar biasa sekali. Kita tadi dalam waktu yang singkat ini, sebetulnya kalau kita ingin mengulik lebih dalam ini, perjalanan hidup dari Bapak Zulkifli Dharma ini sangat luar biasa sekali. Mulai dari beliau tumbuh, mengakar, lahir dari masyarakat kelas bawah,
besar di sana dan pengalaman kehidupan juga sudah banyak beliau lalui sebelum menjadi tokoh Oke. Bahkan politik. Zulkifli Dharma pernah kalah kan? Pernah kalah dalam pemilihan wali nagari. Pemilihan wali nagari ya. Pernah kalah. Iya. Pernah kalah dalam pemilihan wali nagari. Nah, di sinilah Luar kita hikmah yang ambil di sana. Allah Subhanahu wa taala mungkin enggak usahlah di nagari Zulkifli Dharma. Cukup di kabupaten lah agak lebih luas. Mungkin barangkali itu Biasa sekali. hikmahnya gitu. Luar biasa sekali. Ini banyak kisah-kisah yang harus kita ulik. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di episode-episode selanjutnya. Namun ini review singkat dari kehidupan Bapak Haji Zulkifli Dharma. Beliau tumbuh mengakar dari masyarakat, besar dari masyarakat dan ingin membesarkan masyarakat. Support seorang istri, anak dan lingkungan ini sangat luar biasa sehingga menjadikan beliau sebagai tokoh yang mendekati dengan Nelson Mandela, idola beliau dalam dunia perpolitikan. Ini sangat luar biasa sekali. Ini tidak dibuat-buat ya. Ini tidak dibuat-buat, ini murni dari lubuk hati yang paling dalam dan ini sudah diaplikasikan. Tidak hanya mencari panutan, tapi betul-betul mengamalkan apa yang menjadi panutan tersebut. Dan tentu ini kita dari tim media, Lapik Kreatif Media, silakan berikan tepuk tangan yang sangat meriah berita kami kita pada hari ini. Terima kasih Mepi. Siapkan. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, di lain kesempatan dan mudah-mudahan dalam kondisi yang semakin lebih baik daripada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh tim Lapik Kreatif Media yang ada di studio maupun masyarakat Nagari Labuh dan juga Kabupaten Tanah Datar yang telah menyokong adanya Lapik Kreatif Media ini. Mudah-mudahan kita bisa mendatangkan bintang tamu yang tidak kalah luar biasanya dibanding Mama Zulkifli Dharma SH ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.